sebagai bentuk simbolis pengunduran diri para kader Partai Nasdem. Di Jabar, sekitar 100 kader mengumpulkan baju Nasdem dan merobeknya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kemudian Nasdem akan bertahan seberapa lama menggandeng Anies Baswedan sebagai jagoannya di Pilpres 2024 nanti. Mudah-mudahan tetap konsisten meskipun banyak kadernya yang berguguran. Partai Nasdem yang dinakodai oleh Surya Paloh menerbitkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 nanti. Satu persatu kadernya mulai berguguran, dari mulai Nilu Jelantik yang dari Bali, itu kemudian kemarin pengurus-pengurus DPD Semarang. Nah sekarang dari Jawa Barat, 5.000 kader Nasdem mundur karena kecewa terhadap Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Ini persoalan prinsip sekali lagi, ini persoalan prinsip. Jadi banyak kader-kader Partai Nasdem itu yang sudah tidak satu visi dan misi dengan ketua umumnya, Bapak Surya Paloh. Kagetnya, 5.000 bos, kemarin ada 3.000 anggota baru yang masuk. Tetapi sekarang dari media, saya baca 5.000 yang keluar dari Jawa Barat. Satu kali lagi, ini antara berkah Anies dan dosa Anies. Silakan jawab. Ruginya berkali lipat. Nasdem ditinggalkan oleh kadernya satu persatu. Mending kalau gerbong Anies itu masih ikut dengan Anies PA212 dan kawan-kawannya. Ternyata pecah. Ya gerbong Anies juga pecah karena nggak mau Aniesnya diusung oleh Nasdem yang sejarahnya cukup kelam. Nasdem dengan kelompok mereka kita baca nih ya. Beritanya ini mudah-mudahan nggak benar. Tapi setelah Nilu Jelantik, kini giliran 5.000 kader Nasdem mundur. Keputusan DPP Partai Nasional Demokrat dengan Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 ternyata membuat keanggotaan di tubuh partai menjadi renggang. Boleh dikatakan saat ini tubuh Partai Nasdem sedang tidak baik-baik saja. Di awal deklarasi saja satu persatu anggotanya mengundurkan diri. Terbaru, di Jawa Barat ribuan kader Partai Nasional. Mestinya kan kalau partai kadernya itu berjamaah, itu bukan mengundurkan diri, tetapi maju solid berjamaah, bukan mengundurkan diri berjamaah. Ini kira-kira kegagalan Bapak Surya Paloh di dalam menentukan sikap atau kecerdasan Bapak Surya di dalam menentukan sikap? Silakan jawab. Memang keputusan mencalonkan Anies Baswedan ini seperti memakan buah si malakama dan bumerang pada tubuh Partai Nasdem. Pasalnya masyarakat langsung bereaksi dengan ekspresi negatif. Kenapa kepada Anies ekspresi masyarakat negatif? Kita tahulah ya, 2017 Pilkada DKI yang memakan banyak korban ideologi. Ya, korban ideologi karena kita lihat DKI Jakarta pada masa itu seolah lautan manusia. Itu nggak ada lautan manusia yang punya otak. Itu nggak ada semuanya. Digerakkan oleh nafsunya. Semuanya mengutuk orang atas dasar nafsunya. Dan ini kemudian secara kelam keadaan yang ada di Indonesia. Secara kelam, bagaimana kemudian agama dikerdilkan dengan kepentingan politik. Agama yang begitu suci kemudian dikerdilkan, dimasukkan ke lubang yang sangat kotor. Akhirnya dicatat di memori masyarakat. Sampai detik ini dan akhirnya nempel di jidat Anies Baswedan. Sampai detik ini sebagai bapak politik identitas itu semata-mata bukan karena tuduhan yang membabi buta dari masyarakat, tetapi memang Anies yang menempelkan dirinya oleh dirinya. Jadi bukan kemudian tuduhan, dia yang stempelkan, dia yang berkeinginan untuk distempel itu. Akhirnya terimalah akibatnya sampai detik ini. Susah menghilangkan citra itu di tubuh Anies. Mudah-mudahan dengan diusungnya Pak Surya Paloh mungkin citranya akan hilang. Karena kita tahu apa? Nasdem itu nasional demokrat. Oh ini udah nasionalis banget. Apalagi kemarin Anies dilantik sebagai anggota pemuda Pancasila. Mungkin ingin menghilangkan stigma di tubuhnya bahwa dirinya masih kuat memegang politik identitas dan ingin menyingkirkan nasionalisme Pancasila dan sebagainya.
Kemudian Nasdem akan bertahan seberapa lama menggandeng Anies Baswedan sebagai jagoannya di Pilpres 2024 nanti. Mudah-mudahan tetap konsisten meskipun banyak kadernya yang berguguran. Partai Nasdem yang dinakodai oleh Surya Paloh menerbitkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 nanti. Satu persatu kadernya mulai berguguran, dari mulai Nilu Jelantik yang dari Bali, itu kemudian kemarin pengurus-pengurus DPD Semarang. Nah sekarang dari Jawa Barat, 5.000 kader Nasdem mundur karena kecewa terhadap Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Ini persoalan prinsip satu kali lagi, ini persoalan prinsip. Jadi banyak kader-kader Partai Nasdem itu yang sudah tidak satu visi dan misi dengan ketua umumnya, Bapak Surya Paloh. Kagetnya, 5.000 bos, kemarin ada 3.000 anggota baru yang masuk, tetapi sekarang dari media, saya baca 5.000 yang keluar dari Jawa Barat. Satu kali lagi, ini antara berkah Anies dan dosa Anies. Silakan jawab. Ruginya berkali lipat. Nasdem ditinggalkan oleh kadernya satu persatu. Mending kalau gerbong Anies itu masih ikut dengan Anies PA212 dan kawan-kawannya. Ternyata pecah. Ya gerbong Anies juga pecah karena nggak mau Aniesnya diusung oleh Nasdem yang sejarahnya cukup kelam. Nasdem dengan kelompok mereka kita baca nih ya. Beritanya ini mudah-mudahan nggak benar. Tapi setelah Nilu Jelantik, kini giliran 5.000 kader Nasdem mundur. Keputusan DPP Partai Nasional Demokrat dengan Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 ternyata membuat keanggotaan di tubuh partai menjadi renggang. Boleh dikatakan saat ini tubuh Partai Nasdem sedang tidak baik-baik saja. Di awal deklarasi saja satu persatu anggotanya mengundurkan diri. Terbaru, di Jawa Barat ribuan kader Partai Nasional. Mestinya kan kalau partai kadernya itu berjamaah, itu bukan mengundurkan diri, tetapi maju solid berjamaah, bukan mengundurkan diri berjamaah. Ini kira-kira kegagalan Bapak Surya Paloh di dalam menentukan sikap atau kecerdasan Bapak Surya di dalam menentukan sikap? Silakan jawab. Memang keputusan mencalonkan Anies Baswedan ini seperti memakan buah si malakama dan bumerang pada tubuh Partai Nasdem. Pasalnya masyarakat langsung bereaksi dengan ekspresi negatif. Kenapa kepada Anies ekspresi masyarakat negatif? Kita tahulah ya, 2017 Pilkada DKI yang memakan banyak korban ideologi. Ya, korban ideologi karena kita lihat DKI Jakarta pada masa itu seolah lautan manusia. Itu nggak ada lautan manusia yang punya otak. Itu nggak ada semuanya. Digerakkan oleh nafsunya. Semuanya mengutuk orang atas dasar nafsunya. Dan ini kemudian sejarah kelam keadaan yang ada di Indonesia. Sejarah kelam bagaimana kemudian agama dikerdilkan dengan kepentingan politik. Agama yang begitu suci kemudian dikerdilkan, dimasukkan ke lubang yang sangat kotor. Akhirnya dicatat di memori masyarakat sampai detik ini dan akhirnya nempel di jidat Anies Baswedan. Sampai detik ini sebagai bapak politik identitas itu semata-mata bukan karena tuduhan yang membabi buta dari masyarakat, tetapi memang Anies yang menempelkan dirinya oleh dirinya. Jadi bukan kemudian tuduhan, dia yang stempelkan, dia yang berkeinginan untuk distempel itu. Akhirnya terimalah akibatnya sampai detik ini. Susah menghilangkan citra itu di tubuh Anies. Mudah-mudahan dengan diusungnya Pak Surya Paloh mungkin citranya akan hilang. Karena kita tahu apa? Nasdem itu nasional demokrat. Oh ini udah nasionalis banget. Apalagi kemarin Anies dilantik sebagai anggota pemuda Pancasila. Mungkin ingin menghilangkan stigma di tubuhnya bahwa dirinya masih kuat memegang politik identitas dan ingin menyingkirkan nasionalisme Pancasila dan sebagainya. Kemudian Nasdem akan bertahan seberapa lama menggandeng Anies Baswedan sebagai jagoannya di Pilpres 2024 nanti. Mudah-mudahan tetap konsisten meskipun banyak kadernya yang berguguran. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.